طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la yahillu limra'atin, tidak halal kata Nabi, limra'atin, bagi seorang wanita, an tusafira, melakukan safar. Maka seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal untuk bersafar illa ma'adhi mahramin, kecuali wanita tersebut harus ditemani, harus disertai oleh mahramnya. Dari hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama sepakat, tidak ada khilaf di dalam masalah ini, di mana hadis ini menegaskan tentang kewajiban seorang wanita untuk melakukan safar dengan disertai oleh mahramnya. Hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la an yut'ana, ditusuknya, kata Nabi SAW, kepala Nabi SAW bil hadid, dengan besi, la ahwanu alayya, lebih mudah bagiku daripada aku menyentuh wanita yang bukan mahram bagiku. Hadis ini dihasankan oleh para ulama ahli hadis, yang menunjukkan tentang tidak halalnya seorang lelaki untuk menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Di samping kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa ketentuan di dalam dasar agama kita yang mengatur tentang permasalahan seseorang dengan mahramnya. Apakah itu dalam masalah safar atau itu dalam masalah menyentuh seorang laki-laki, seorang wanita. Maka berdasarkan hadis ini dan masalah-masalah yang lain tentang masalah yang telah ditentukan di dalam agama kita dalam masalah mahram, yang kita ketahui kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki. Maka ketika tidak boleh seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita, maka mereka itu disebut dengan mahram. Yang berbagai macam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penjabaran yang dijelaskan oleh para ulama dalam hukum yang berkaitan dengan itu. Hanya saja ketika permasalahan ini adalah permasalahan yang mungkin dijelaskan dengan penjelasan secara global, sehingga kita mengetahui tuntunan tentang tidak halalnya seorang wanita bersafar kecuali ditemani oleh mahramnya, atau kita mengetahui tidak halalnya seseorang untuk menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kita tahu secara global, akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jarang adanya pembahasan tentang siapa yang menjadi mahram bagi seorang lelaki secara mendetail. Saya berikan sebuah wacana, contoh.
Ketika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, lalu kemudian istrinya ini memiliki seorang adik perempuan, apakah lelaki tersebut boleh menikah dengan adik istrinya ini ketika istrinya ini masih menjadi statusnya istri dari orang laki-laki ini? Berarti saudara perempuan istri adalah, bolehkah seorang lelaki bersalaman dengan adik iparnya, adik istrinya? Ikhtilafal ulama. Tidak mahram boleh, ujungnya ini. Oke, siapa yang bisa menjelaskan bahwasanya ini tidak boleh? Atau bolehkah ketika adik istrinya ini mau pergi safar, lalu kemudian muncullah sang Arjuna, sang pahlawan mengatakan, sudah safar sama abang aja, biar abang yang menemani. Bolehkah? Ada ujungnya tadi, Pak? Kalau mahram berarti bolehkah dia menemaninya? Bolehkah dia menemani adik iparnya ini? Kalau mahram. Sekarang berarti mahram apa tidak? Kalau tidak mahram, bolehkah dia menikah? Pak, boleh apa tidak? Hati-hati, Pak, ibu dengar di atas. Boleh apa tidak? Kok sekali Bapak bilang mahram, sekali tidak boleh? Yang iya-iya aja. Tidak boleh, alasannya Pak. Tidak boleh yang mana ini? Tidak boleh menikah, tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Kenapa? Ya. Jadi yang mana yang boleh, yang mana yang tidak? Dari sekian urutan mahram yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dia dikatakan mahram tapi tidak berlaku dalam hadis ini? Bukankah di dalam hadis itu dikatakan la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin? Tidak halal bagi seorang wanita untuk bersafar kecuali ditemani oleh mahramnya. Maka ketika kita katakan bolehkah dia menikah? Tidak. Berarti kalau tidak boleh menikah berarti dia dinamakan mahram. Artinya ketika kita namakan dia mahram berarti dia boleh untuk menjadi teman. Dilema, Pak. Nah, ini pembahasan kita. Agar tidak munculnya dilema di dalam masalah ini dan untuk kita bisa mengetahui siapa saja yang menjadi mahram yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka hal itu dikupas oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat, ada yang tahu? Surat An-Nisa ayat Surat An-Nisa ayat, ada yang tahu, Pak? Ayat 24 saya kalau tidak salah. Saya pun tidak sempat bukanya tadi. Mari kita buka sama-sama. 22, 23. Ayat 23. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Dengan pembagian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, ini maaf ya, tapi ini adalah kajian yang harus kita jelaskan dengan contoh. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siapa bagian yang menjadi mahram bagi seorang lelaki, dan nanti dari ayat ini tinggal kita lihat dari sisi yang berbeda. Kalau posisinya adalah seorang wanita dan Allah mengatakan mahram dari seorang lelaki, siapa saja? Berarti ketika dia adalah seorang wanita, kita lihat dari sisi yang berbeda. Faham yang saya maksudkan, Pak? Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siapa saja yang menjadi mahram dari seorang lelaki.
Maka dari susunan yang Allah Subhanahu wa taala uraikan menjadi mahram bagi seorang lelaki itu terbagi dua secara garis besar. Mahram di dalam ketentuan Allah Tabaraka wa taala, dalilnya dari surat An-Nisa ayat 23, itu terbagi dua bentuk mahram. Yang pertama namanya mahram lil abad. Lil abad artinya selama-lamanya. Ketika dia jadi mahram, maka sampai kapanpun itu akan tetap jadi mahram. Ya, akan terlihat oleh kita nanti. Kemudian pembagian yang kedua ada namanya mahram lil amad. Abad dari kata-kata abadan, kekal selama-lamanya. Ada kata lil amad dari kata-kata amadan yang berarti waktu, sampai batas waktu tertentu. Habis waktunya tidak jadi lagi, tidak dia menjadi mahram. Baik, siapa saja mahram lil abad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, dari urutan orang-orang wanita-wanita yang menjadi mahram bagi kaum lelaki, maka dilihat datangnya mahram itu dengan dua jalan. Datangnya mahram itu, dia menjadi mahram itu dengan dua sebab. Pertama, bil an-nasab. Dia menjadi mahram karena ada hubungan nasab. Apakah semua mahram karena hubungan nasab? Tidak. Ada lagi bil musaharah. Maaf Pak, kita belajar di kelas dulu. Ya. Bin nasab bil musaharah. Apa itu bil musaharah? Dia tidak punya hubungan nasab, tetapi dia menjadi mahram yang abad selama-lamanya karena adanya hubungan pernikahan. Kita beri contoh. Ini kode kita untuk laki-laki. Ini kode kita untuk perempuan. Laki-laki ini menikah dengan perempuan ini. Karena ini dia bukan siapa-siapa. Artinya bukan mahramnya. Tidak ada hubungan nasab. Maka mereka menikah. Perempuan ini punya ibu. Bagaimana hubungan ini dengan ini? Apakah mahram? Apakah mahram? Ibu istrinya? Mahram apa tidak? Orang tidak punya hubungan nasab, memang tidak punya hubungan nasab, tapi dia punya hubungan bil musaharah. Musaharah artinya hubungan pernikahan. Karena lelaki ini menikah dengan putrinya, maka ibunya menjadi mahram. Itu yang namanya dengan hubungan bil musaharah. Walaupun tidak memiliki nasab, tapi dia memiliki hubungan musaharah, hubungan perkawinan dengan orang yang ada hubungan nasab dengan wanita tersebut, maka dia menjadi mahram. Baik, kita kupas satu persatu. Siapa saja yang diharamkan dikarenakan nasab? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas dirimu ibumu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Apa arti ibu. Lalu kemudian kata Allah, hurrimat alaikum ummahatukum. Yang kedua, wa banatukum. Banat bentuk tunggalnya bint. Apa itu bint? Anak perempuan. Maka ibu kita dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, wa in alauna. Yang pertama mahram itu adalah ibu. Wa in alauna, sampai ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibunya ibu-ibu, ibunya nenek, neneknya nenek, terus ke atas. Apa hubungannya? Mahram.
Kemudian yang kedua bint. Wa in nazalna. Sampai ke bawah. Anak, anaknya anak, anaknya cucu, cucunya cucu. Lah, anaknya cucu itu cucunya anak, Pak. Saya ulangi. Anak, anaknya anak, anaknya cucu, cucunya cucu. Sampai ke bawah. Mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Yang berikutnya wa akhwatukum. Akhwat jamak dari ukhtun. Saudara perempuan. Apakah saudara perempuan seibu seayah? Ataukah saudara perempuan seibu? Atau saudara perempuan seayah? Selama dia adalah saudara perempuan ukhtun, apakah seibu seayah, seayah atau seibu, maka dia jadi ukhtun yang menjadi mahram. Seorang lelaki punya saudara perempuan, hasil dari pernikahan ayah dan ibunya, maka ini mahram. Lalu terjadi perceraian. Ibunya menikah lagi, lahirlah seorang anak laki-laki. Maka ini ke sini mahram karena saudara seibu sama ibunya. Ini menikah kembali dengan perempuan lain dan dia punya saudara laki-laki. Maka laki-laki ini dengan ini mahram. Mahram apa tidak? Karena dia saudara. Dari hasil perkawinan ini lahir lagi anak perempuan. Ini dengan ini mahram. Kenapa mahram? Saudara seayah. Bisa difahami? Baik, kita lanjutkan. Wa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ammatukum. Ammah yaitu saudara perempuan ayah. Saudara perempuan ayah. Dalam bahasa kita bibi. Kalau om ya pasti mahram, Pak. Dia sekarang yang jadi sentralnya ini laki-laki. Kita berbicara siapa wanita yang mahram. Baik, saudara perempuan ayah. Kemudian wa khalatukum. Khalah saudara perempuan ibu. Saudara perempuan ayah tadi, apakah saudara ayah seibu seayah dengan ayah, ataukah seayah dengan ayah, atau seibu dengan ayah? Saudara perempuan ibu, apakah seibu seayah dengan ibu, ataukah seibu dengan ibu, ataukah seayah dengan ibu? Bingung apa paham? Kok bingung? Nih tadi, ya, contoh kita tadi, ini menikah dengan ini, terjadi perceraian, lahir anak laki-laki perempuan, kan gitu? Ya Pak? Betul? Betul. Ini menikah lagi, lahir anak laki-laki. Ini menikah lagi, lahir anak satu perempuan, satu laki-laki. Ini kemudian menikah. Baik? Dia menikah, lalu kemudian dia punya anak laki-laki. Dari hasil pernikahan ini dia punya anak laki-laki. Ini ke sini mahram apa tidak? Ini ammah. Ammah seayah dengan ayah. Ini mahram dia bukan? Mahram. Ammah. Ammah seibu seayah. Itu dia maksudnya. Atau ammah seibu. Makanya kita katakan saudara perempuan ayah, apakah seibu seayah dengan ayah? Apakah seayah dengan ayah atau seibu dengan ayah? Begitu juga saudara perempuan ibu, khalah. Apakah seibu seayah dengan ibu, ataukah seibu dengan ibu, atau seayah dengan ibu? Ya, tidak ada istilah yang berbelit-belit. Itu saja kita ulangi. Tidak lepas dari ayah, ibu, ayah, ibu. Baik. Khalatukum.
Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum." Lalu kemudian kata Allah, "Wa banatul akhi wa banatul ukhti." Banat jamak dari bint, anak perempuan. Akhi wal ukhti, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Maka kita ganti dengan bahasa Arabnya bintul ikhwah. Bintul ikhwah, anak saudara laki-laki atau saudara perempuan. Apakah saudara itu seibu seayah dengan kita, atau seayah dengan kita, atau seibu dengan kita? Anak perempuan dia mahram. Begitu juga saudara perempuan, anak saudara perempuan ini punya saudara perempuan, maka anak dia, ya, anak dia ketika ini yang sudah menikah, lahir anak perempuan, ya, maka wanita ini mahram bagi ini. Kenapa mahram bagi dia? Anak dari saudaranya seibu. Ini jangan lari dari sini, dari contoh ini. Wanita ini mahram bagi ini. Kenapa? Anak saudaranya. Apakah dia dengan ini dengan ini seibu seayah? Tadi Pak, jangan lupa contoh yang tadi. Apakah ini dengan ini saudara seibu seayah? Seibu. Nah, anaknya, anak perempuan dia ini mahram dengan ini. Kenapa? Anak dari saudara laki-laki. Kemudian ini menikah, lahirlah anak perempuan. Maka anak perempuan ini mahram ini. Kenapa? Anak dari saudara perempuan seayah. Mau seayah seibu, mau seibu atau seayah, yang pasti anaknya apa? Mahram. Bisa difahami? Kita lanjutkan. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Anak saudara laki-laki ataupun anak saudara perempuan. Kita lanjutkan. Kata Allah berikutnya dalam ayat tersebut, wa ummahatukum allati arda'nakum. Wa ummahatukum, ibu, allati arda'nakum, yang telah menyusuimu. Kita namakan dengan dalam bahasa Arabnya ummur radha'ah. Ibu yang pernah menyusui kita, yang pernah menyusukan kita. Maka kendati pun dia mungkin orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan dia menyusukan kita, maka dia sudah menjadi mahram kita, dan termasuk dalam mahram yang disebabkan apa? Nasab. Karena Nabi SAW bersabda, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Kata Nabi, diharamkan disebabkan susuan, maka itu sama dengan diharamkan disebabkan apa? Nasab. Makanya masuk dia dalam kelompok bin nasab. Walaupun bukan punya hubungan nasab, tapi karena sudah disusukan, maka berarti dia sudah menjadi ada hubungan nasab dengan ibu yang menyusukan. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah. Kata Allah, wa akhawatukum minar radha'ah, yaitu saudara perempuan sesusuan. Apa contohnya? Laki-laki ini tidak menyusu dengan ibunya, tapi kemudian dia disusukan oleh seorang ibu lain. Ya, dia menyusu dengan ibu ini. Maka ibu ini menjadi mahram bagi ini. Kenapa? Karena dia telah menyusui. Dan ibu ini dia punya anak perempuan, ini suaminya. Dia punya anak perempuan. Ini dengan ini jadi apa? Mahram. Kenapa mahram? Saudara sesusuan. Pertanyaan saya,
Apakah ini dengan ini mahram? Kenapa tidak mahram? Tidak sesusuan. Yang dia sesusuan dengan ini. Tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan. Cukup. Baik hubungan susuan, hubungan nasab, hubungan apa? Oke? Maka ini dengan ini tidak mahram. Ya? Ibu ini punya anak laki-laki. Ibu yang menyusukan ini. Ini ada saudara kandung laki-laki dan perempuan. Apakah ini dengan ini mahram? Kenapa? Tidak ada hubungan. Ya? Yang dia mahram dengan ini wanita ini kenapa? Saudara susuan. Kemudian dalam masalah susuan ini ada hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, kata Nabi, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Kata Nabi, diharamkan dari jalur susuan apa yang diharamkan dari jalur nasab. Diharamkan dari jalur susuan apa yang diharamkan dari jalur nasab. Apa maksudnya? Kita lihat contoh. Masih ingat kan? Masih. Baik. Ini laki-laki ini anak orang lain. Tapi dia menyusu dengan ibu ini. Ibu kandungnya kah? Tidak. Ibu yang menyusuinya. Ibu ini punya adik perempuan. Apakah wanita ini mahram bagi ini? Mahram. Kenapa? Apa hubungannya? Adik ibu yang menyusuinya. Maka ketika ibu ini sudah menjadi ibunya, ini menjadi apa dia? Pak? Menjadi bahasa Arab. Bibi. Menjadi khalah. Ahsantum. Menjadi khalah, saudara ibu. Walaupun bukan ada hubungan nasab, tapi karena susuan. Nabi mengatakan dari jalur susuan itu sama dengan nasab. Kemudian ada anak orang lain juga. Anak orang lain, laki-laki apa perempuan, Pak? Perempuan. Disusui juga oleh ibu ini. Jadi ada 3 anak yang anak kandungnya, anak 1, anak 2, dia susui juga. Ini menjadi saudara susuan. Sudah kita tadi? Baik. Sekarang ini dengan ini, mahram apa tidak? Pokoknya kita harus, Pak, di setiap contoh jangan lupakan lakonnya. Ini anak yang disusui oleh ibu ini. Perempuan. Sekarang suami ibu yang menyusuinya, mahram dia apa tidak? Kenapa mahram? Orang yang menyusukan ibu. Emang dia nyusu ke bapaknya? Ayo, Pak. Karena ibu yang menyusui ada hubungan dengan suaminya ini. Baik. Ya, baik, Pak. Karena ternyata dia ada anak disusukan, marah suaminya. Entah anak siapa-siapa disusukan. Sudah. Mulai hari ini mungkin sampai di sini jodoh kita. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ada seorang lelaki melihat begitu mulianya hati ibu ini. Walaupun tidak anaknya, dia bantu, dia susukan. Berarti ini ibu sangat mulia. Maka menikahlah bapak ini dengan ibu ini. Kalau bapak bilang tadi ini mahram, yang sekarang ini dengan ini, mahram apa tidak? Ini udah dia susukan, Pak. Karena dia nyusukan inilah makanya terjadi perceraian. Karena dia bercerai, ini kan sudut pandang yang berbeda saja, Pak. Kalau laki-laki ini tidak suka dia istrinya main susukan aja. Kalau suaminya yang laki-laki ini justru dia memandang kemuliaan hati seorang ibu yang ini rela memberikan air susunya. Nah, terjadi pernikahan menjadi mahram bagi dia. Kenapa menjadi mahram, Pak? Karena dia adalah suami dari, apa hubungan suaminya dengan ibu itu?
Ada juga Pak jamaah yang mengatakan begini, Ustaz, masa jadi mahram dia? Dia kan menyusu ke ibu itu. Pertanyaan saya, susunya dari mana? Adakah ibu itu ketika dia belum menikah, adakah dia bisa menyusui seorang anak? Dari mana susunya itu? Dari bapaknya. Dari suaminya, kan begitu? Makanya dari sisi itulah, siapapun yang menikah dengan ibu ini, maka itu akan menjadi mahram bagi siapa? Bagi susuannya, anak yang disusukannya. Baik, kita simpan ini Pak, contoh ini, nanti kita akan kembali ke contoh ini. Kita lanjutkan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Kemudian setelah Allah sebutkan ini, apapun yang telah menjadi mahram bagi seorang lelaki disebabkan apa tadi? Nasab. Masuk kita kepada sebab yang kedua, yaitu bil musaharah. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa ummahatu nisaikum. Ummahatu nisaikum. Artinya ibu istri. Az-zawjah. Az-zawjah, ibu istri. Ini menikah dengan ini. Anggap tidak terjadi perceraian. Oke? Ini menikah dengan ini. Ini punya ibu. Maka ibu istrinya ini itu namanya ummuz zaujah, ibu istri. Hah? Ibu istri. Ibu istri. Allah mengatakan ibu istri. Saya tidak berani untuk mengganti istilah. Kenapa Pak? Karena nanti ibu ini punya suami apa tidak? Kalau tidak punya suami, tidak akan punya anak Pak. Punya suami. Baik. Baik. Lalu kemudian ibu istrinya ini meninggal. Bapak ini kawin lagi. Apakah ini mahram ini? Mertuanya bukan? Pak, mertuanya bukan? Apakah mahram dia? Makanya saya tidak berani untuk merubah istilah tadi menjadi mertua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mahram itu adalah ummuz zaujah. Bukan mertua. Bukan istri mertua. Tapi siapa yang menjadi ibunya, inilah mahramnya. Mau setelah ibu ini tiada, bapak ini pasang 4 sekali. Tidak ada satupun yang mahram bagi ini. Kenapa? Karena yang mahram itu adalah ibu istri. Datang mertua ke rumah putrinya. Putrinya ini suami istri kita. Dipanggil, Fulan, sini. Kenalkan dulu ibu baru kalian. Oh iya ibu. Bolehkah dia salaman Pak? Bolehkah cipika-cipiki? Tidak mahram. Yang mahram siapa? Ibu istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan istilah apa? Wa ummahatu nisaikum. Paham? Kita lanjutkan. Ya. Yang mahram itu adalah ibu istri. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum. Bukan. Apa? Lanjutan ayatnya. Wa ummahatu nisaikum
Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Betul? Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya rabibah. Rabibah. Siapa itu rabibah? Rabibah artinya anak bawaan istri. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan anak istrimu, dengan catatan istri tersebut telah engkau gauli. Fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dan wanita ini punya anak sebelumnya dengan suami sebelumnya, anak perempuan, maka menjadi mahram anak istrinya ini dengan syarat apabila dia telah gauli istrinya. Apabila dia tidak gauli istrinya, dia menikah dengan seorang wanita, saya terima nikahnya. Begitu setelah akad nikah, baru akad nikah Pak, tentu istri ini dia kenalkan dengan putrinya. Bang, nah inilah anak saya dengan suami saya yang dulu. Karena anaknya ini adalah anak istrinya, lalu dia ulurkan tangannya ingin salaman ke siapa? Suami ibunya. Ya, bolehkah dia salaman? Jangan bilang tidak, Pak. Mau sungkeman ke suami ibunya, apa katanya? Besok ajalah sungkeman. Faham, Pak? Beda Pak kalau dengan ummu zaujah, ibu istri. Ibu istri tidak ada syarat kecuali akad. Makanya ketika kita akad, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya ini dan ini, tunai. Lalu sungkeman ke ibu istri. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak perlu nunggu besok. Tapi kalau anaknya, maaf nak, ya, besok ajalah kita acara sungkem-sungkeman ya. Kenapa? Karena syaratnya rabibah, anak istri, menjadi mahram apabila ibunya telah digauli. Jika belum digauli, belum jadi mahram. Jika seorang menikah dengan seorang gadis misalnya, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan maharnya ini dan ini tunai. Lalu dikenalkan, ini ibu istrinya. Ketika ibu istrinya ini, mertuanya ini, ternyata bapak mertua, bapak istri ini sudah meninggal, sehingga ibunya ini janda. Begitu dia terima nikahnya, setelah akad, tahu dia nampak mertuanya lebih cantik dari istrinya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dia menjadi mahram abad. Tapi kalau dia menikah dengan seorang wanita, begitu selesai dia akad, nampak ternyata wanita ini punya putri, punya anak perempuan yang jauh lebih cantik dari ibunya. Masih adakah kesempatan bagi lelaki ini untuk menikah dengan putri istrinya? Caranya Pak, jangan dilanjutkan Pak. Itu biar rumput yang bergoyang yang mengatakan. Tetapi masih ada. Kan gitu, bukan kesempatan, kemungkinan. Kita harus juga menjaga perasaan Pak. Ya. Masih ada kemungkinan kalau berani. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah perbedaannya. Antara ibu zaujah, ini bimujarradil aqdi, hanya dengan akad jadi mahram. Tapi kalau anak istri, syaratnya harus digauli. Kalau belum digauli, boleh. Kita lanjutkan. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Wanita yang telah engkau gauli, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika belum digauli maka tidak mengapa. Wa rabaibukum allati
wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Yang berikutnya halailu abna. Halail itu artinya istri. Halail itu artinya istri. Abna artinya anak. Halailu ibnin alladzina min aslabikum, anak kandung. Istri anak kandung. Artinya kalau kita punya anak tiri laki-laki, kemudian dia menikah, apakah istri anak ini menjadi mahram bagi kita? Kita berikan contoh. Seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya anak laki-laki. Ya, lalu anak ini sudah besar. Dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anggap lagi nih dengan suaminya yang dulu, Pak. Tapi jangan diungkit-ungkit. Ya, sekarang sudah baru. Tapi dia punya anak bawaan. Istrinya ini punya anak bawaan, laki-laki dan perempuan. Maka yang anak perempuannya ini jadi mahram bagi ini. Betul? Kenapa mahram? Karena dia sudah menggauli ibunya. Baik. Kemudian dia juga punya anak bawaan laki-laki. Dan anak laki-lakinya ini menikah. Apakah istri anak ini mahram bagi bapaknya? Bagi suami ibunya? Tidak. Karena yang mahram itu adalah istri dari anak kandung. Hasil dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak laki-laki. Ini berarti menjadi saudara apa? Saudara seibu. Ya. Apakah ini mahram ini? Mahram. Lalu yang ini menikah. Apakah istrinya mahram bagi ini? Mahram. Kenapa? Karena istri anak ini, apakah ini mahram bagi dia? Kenapa? Karena bukan anak kandung. Faham, Pak? Bisa difahami? Ya. Nanti akan lebih kita berikan contoh lagi. Yang pasti di sini Allah mengatakan wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin wa halailu fa in lam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, anak kandung. Istri dari anak kandung. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Mahram yang disebabkan, yang dinamakan dengan mahram lil abad, selama-lamanya, sampai kapanpun, maka dia akan menjadi mahram. Kenapa saya katakan sampai kapanpun? Kita beri contoh. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ya. Lalu kemudian laki-laki ini punya ayah. Berarti ini siapa perempuan nih? Ini apa laki-laki ini? Istri, anak kandung. Mahram dia kan? Mahram dia kan, Pak? Oke. Lalu ini meninggal. Dia meninggal. Sudah panjang perjalanan dia menjanda. Bolehkah ini menikahi ini? Tidak. Lalu kemudian karena ini tidak bisa menikah ini, karena ini jadi mahram dia, ya. Lalu kemudian wanita ini menikah lagi dengan laki-laki. Maaf, dia menikah dengan suaminya berikutnya. Karena dia sudah menikah dengan suaminya yang lain, maka dibawalah dia berpindah kota. Pindah kota. Afwan Ustadz, break azan dulu. Sebentar, Pak. Bentar. Satu menit saja. Dibawa oleh suaminya. Dan suaminya ini punya ayah juga. Ini dengan ini mahram bukan? Istri, anak kandung. Kan begitu? Qaddarallah, ini pun meninggal. Ya, ini sudah takdir Allah, Pak. Tidak ada sial, tidak ada apa-apa. Oke? Kemudian menikah lagi dia. Artinya sudah berganti-ganti suaminya. Lalu suatu saat ini bertemu dengan ini. Itu biasanya, Pak, ini.
Kalau posisi kita di sini, apa yang terasa di hati, Pak? Bagaimanapun, itu ada sedikit, bukan cemburu. Apa mau dicemburuin? Orang tua. Udah tua, Pak. Awak bujang gagah. Kan gitu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri. Ya, Pak. Ada pedih-pedih di hati. Kenapa pedih-pedih di hati? Dia masih ada hubungan. Ketemu ini misalnya karena ini dia udah dibawa oleh suaminya ke luar kota, ke lain kota, lalu suatu saat dia kembali dan dia bertemu dengan ini. Bolehkah wanita ini bersalaman dengan lelaki tua ini? Kenapa, Pak? Kenapa? Ayah suaminya, ayah mantan suaminya, kan gitu. Dan sudah berganti 3 kali. Sampai kapanpun mbah ini mahram dia. Kenapa? Karena dia masuk dalam lil abad. Oke? Masih kita di dalam lil abad. Amat belum kita sentuh. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Ini yang dinamakan dengan mahram lil abad. Berlaku sampai kapanpun. Seperti tadi, salah satunya adalah istri dari anak kandung. Maka ayah suami bagi seorang wanita itu sampai kapanpun akan menjadi mahram, kendati pun sudah bergonta-ganti. Maka inilah yang kita namakan dengan mahram lil abad. Baik. Kita sampai di mahram lil abad. Apakah dia bin nasab atau bil musaharah? Untuk lebih fahamnya kita, silahkan kalau ada pertanyaan. Sampai di sini. Silakan. Oke. Oke. Misalkan yang si laki ini mempunyai anak, apakah sebaliknya harus menggauli dulu yang laki dengan perempuan? Laki itu mempunyai anak. Ada yang paham pertanyaannya, Pak? Saya paham. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Kan begitu? Ya. Wanita ini punya anak perempuan. Iya. Oke. Laki-laki ini punya anak laki-laki. Apakah ini menjadi mahram bagi ini? Apakah wanita ini mahram dia? Ini pertanyaannya. Ini menikah. Ya. Janda ketemu duren, Pak. Dunda keren. Baik. Duda ini punya anak laki-laki. Janda ini punya anak perempuan. Ini menjadi mahram bagi dia jika dia sudah menggauli ibu anak ini. Nah, sekarang apakah ini menjadi mahram bagi dia? Mahram. Apakah harus ada syarat? Apakah ada syarat untuk digauli dulu? Tuh, sudah terjawab, Pak. Tidak terjawab. Tidak harus ada. Tidak ada syarat untuk sudah digauli oleh ayahnya wanita ini baru menjadi mahram. Pertanyaan saya yang jawab tidak tadi, apa alasannya? Tidak ada dalil. Yang dalil tadi, Pak? Anak perempuan dari istri. Itu yang harus syaratnya ada digauli. Nah, sekarang ini apakah itu diterapkan di antara hubungan ini dengan ini? Makanya kita lihat itu standarnya laki-laki. Allah berbicara dalam ayat ini laki-laki. Konteksnya hubungan laki-laki ini dengan perempuan ini, samakah hubungan laki-laki ini dengan perempuan ini? Sama apa tidak, Pak? Kok sama? Ini anak istrinya. Ini
anak suaminya. Kan gitu. Tapi kita jangan lihat dari sisi wanita. Kita melihat dengan mata laki-laki. Apakah hubungan ini dengan ini sama dengan hubungan ini dengan ini? Kalau ini namanya Pak, ini namanya anak istri. Kalau ini namanya istri ayah. Kan gitu Pak? Tidak sama. Makanya lihat itu ayat dari kita, mata kita sebagai ayat ini Pak, itu mata lelaki. Kita melihat bahwasanya kita dari posisi laki-laki. Maka hubungan wanita ini ke sini beda. Makanya jangan disamakan. Ini namanya anak istri, ini namanya istri ayah. Jadi tidak berlaku syarat tadi. Sudah difahami? Ada pertanyaan lain? Oke, fadhal. Ustaz, tentang umur radha'ah Ustaz. Umur radha'ah, fadhal. Oke. Ketika seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang wanita, ya. Oke. Kemudian wanita itu punya anak perempuan. Oke. Oke. Akan tetapi anaknya ini tidak menyusu kepada ibunya. Anaknya ini tidak menyusu kepada ibunya. Apakah tetap anak yang laki-laki yang menyusu kepada ibunya itu bisa langsung menjadi mahram kepada wanita itu? Oke. Ustaz. Paham pertanyaannya Pak? Betul rumus kita begini? Ini siapa? Suami ibu yang menyusui. Ya, saya pintas dulu. Menandakan ini anak hasil daripada pernikahannya ini. Nah sekarang permasalahannya, anak ini menikah dengan ibu ini, dia punya anak kandung tidak menyusu ke ibu ini. Mahram apa tidak? Siapa yang bisa jawab? Mahram. Kenapa? Apa hubungan nasab dia dengan ini? Susuan sama dengan nasab. Anak ibu yang menyusukan kita. Maka dia menjadi saudara sesusuan. Kan anaknya ini tidak menyusu. Tidak menyusu, tidak. Tapi sebelum menyusu di sini, di dalam menyusu Pak. Betul apa tidak? Tidak. Kan gitu. Punya alasan kan? Punya dalil kan? Udah. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Silakan. Oke. Lanjut Pak. Oke. 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 Setelah lama kakaknya istri itu meninggal. Oke. Dalam keadaan anak tadi umur 2 tahun. Oke. Nah, sekarang anak ini diserahkan ke kita. Oke. Nah, sebagai bibinya itu kan. Oke. Nah, yang jadi permasalahan sekarang anak ini kan akan beranjak terus dewasa. Baik. Nah, bagaimana hubungannya nanti dengan anak kandung kita yang laki-laki? Oke. Karena dia tidak menyusui ke. Oh, jangan dibahas itu Pak. Yang tidak ada jangan diucapkan. Nah, sekarang anak itu sudah menjadi dewasa. Oke. Nah, gitu Ustaz. Maka tumbuhlah benih-benih cinta antara keduanya. Baik. Paham soalnya Pak? Kita punya istri. Istri ini punya kakak perempuan. Dan kakak perempuan punya anak perempuan. Lalu karena ini meninggal, diasuh oleh kita. Ya, apakah anak ini mahram bagi bapak ini? Tidak. Tidak mahram. Ya, tidak mahram dia. Ke ini saja tidak mahram, apalagi ke ini Pak. Ke sini saja tidak mahram, apalagi ke sini. Kalau ini udah bertambah, udah jauh. Oke, kalau ke sini saja tidak mahram, apalagi ke sini. Jadi kemanapun berbelit, ketika pintunya ini tidak mahram, maka lewatnya itu tidak mahram lagi. Di satu pintu itu saja menghalangi. Oke, bisa difahami Pak? Ya, dilanjut pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Selanjutnya begini Ustaz, ada informasi yang menyampaikan ke kita tapi kurang valid gitu Ustaz ya. Bagaimana caranya supaya dia dijadikan aja satu susuan gitu. Itu berarti tidak perlu pakai rumus kita Pak.
Nah, jadi satu susuan karena ini kita ininya sudah mulai dewasa anak itu, gimana istri anak ini sudah besar, gimana satu susuan? Apakah susuan itu dari kecil aja disusukan atau ketika sudah dewasa diambil ketika anak istri kita melahirkan kemudian punya susunya dikasihkan ke dia? Gitu Ustaz. Jazakallah ya Ustaz. Bapak mau ke Batam Center tapi mutar-mutar Pak. Pertanyaan singkatnya adalah bagaimana agar anak angkat kita bisa jadi mahram bagi anak kita? Sahih Ustaz. Jalan lurus, muter-muter. Telinga mana ini? Jangan ke sini, Pak. Baik. Ya. Bisakah anak angkat itu kemudian kita beri susu? Ya, anggaplah istri kita kembali punya anak bayi, dia punya susu. Lalu supaya ini anak menjadi anak bagi kita, anak angkat ini, terlepas apakah anak adik istri, anak orang lain, anak entah berantah. Ketika dia diberi susu sementara umurnya sudah besar, supaya untuk jadi mahram, ini adalah pertanyaan, apakah syarat dari seorang anak itu menjadi anak susuan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama berdasarkan hadis Salim. Hadis Salim adalah seorang anak laki-laki yang diangkat menjadi anak angkat Nabi SAW. Dan setelah dewasa, Salim kemudian membuat risih para ummahatul mukminin karena dia adalah anak angkat. Sementara dia sudah dewasa. Nah, agar dia menjadi dari anak susuan, kemudian disuruhlah salah seorang istri Nabi untuk menyusukan Salim ini. Sehingga kemudian dia menjadi mahram bagi istri Nabi SAW. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah susu seorang ibu ini akan menjadikan mahram bagi seorang anak setelah anak ini besar? Berdasarkan hadis Salim tersebut terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya ketika seorang lelaki menyusu dengan seorang wanita dengan banyak susuan yang telah dijelaskan untuk diharamkan, yang dikatakan dalam hadis Aisyah 5 radha'at, 5 kali susuan, yang tadinya 10 kali susuan menjadi 5 kali susuan. Nah, ketika seorang menyusu dengan seorang wanita, apakah langsung atau apakah tunai atau transfer, Pak? Paham istilahnya? Apakah dia langsung menyusu ataukah ditampung? Ya? Ketika dia sudah besar, sebagian para ulama mengatakan itu akan menjadi anak susuannya berdasarkan hadis Salim tadi. Konsekuensinya, maaf sekali lagi saya mau minta maaf, tapi karena ini adalah ilmu fikih. Berdasarkan pendapat ini, maka jika seorang suami mencumbu istrinya, lalu kemudian dia meminum air susu istrinya ini 5 radha'at, berarti suaminya menjadi konsekuensi dari pendapat ini, dan itu pendapat ulama. Makanya sebagian para ulama ketika ditanya tentang hukum, bagaimana jika seorang suami mencumbu istrinya kemudian dia meminum air susu istrinya, maka sebagian para ulama mengatakan akan menjadi anak susuannya. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, mengatakan hadis Salim itu adalah khusus untuk Salim radhiyallahu anhu. Karena syarat daripada susuan itu 5 radha'at, dan menyusukan itu dilakukan sebelum umur 2 tahun. Jika sudah melewati umur 2 tahun, maka itu tidak lagi berlaku. Karena hadis Salim itu adalah khusus untuk Salim, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama di dalam masalah ini. Sehingga berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa hukumnya jika seorang suami meminum air susu istrinya? Maka
Hukumnya apakah suaminya menjadi anak? Tidak. Tidak. Karena umur suaminya sudah 52 tahun. Ada juga 2 tahunnya. Oke. Bisa difahami, Pak? Ada lagi pertanyaan sebelum kita melangkah ke yang lain? Silakan, Bapak. Oke. Oke ya. Tentang anak tiri perempuan, Pak. Ya. Kalau istri kita dari anak tiri tadi meninggal, apakah masih tetap mahram atau itu termasuk mahram lil abad, Pak? Pak, pertanyaannya, Pak, kita menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya anak perempuan. Syaratnya tadi, kalau ibunya sudah digauli. Sekarang ibunya ini sudah digauli, meninggal. Boleh hendak ini menikah dengan ini? Kenapa tidak, Pak? Karena dia masuk dalam apa? Lil abad. Makanya rumusnya ini, Pak. Ya, saya berharap dari pembahasan ini, ya, kita akan mengeluarkan para konsultan. Ini rumusnya. Bapak tinggal rujuk ke sini. Apapun permasalahannya, nanti akan kita berikan contoh. Saya yakin ketika Bapak memahami ini semua, Bapak bisa menjawab apapun pertanyaan di sekitar mahram. Ini menikah dengan ini, mau muter kemana seperti tadi, Pak. Bapak tinggal sebutkan seperti saya tadi. Ya, tinggal kita tulis seperti ini. Begitu kita ketemu, tinggal lihat dia ada di mana. Oh, berarti ini apa namanya? Kan gitu. Robibah. Robibah ini ada di mana? Ada di musaharah. Musaharah ini masuk mana? Sampai kapanpun. Abad. Namanya saja apa, Pak? Abad. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, sampai di situ. Kita lanjut. Amad. Apa tadi amad? Hah? Sampai waktu tertentu. Apa yang termasuk dari mahram amad? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat wa an tajma'u bainal ukhtain. Al-jam'u artinya menggabungkan. Bainal ukhtain. Bainal ukhtain. Artinya menggabungkan dua wanita bersaudara. Illa ma qad salaf. Kecuali apabila salah satunya telah tiada atau kita cerai. Seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Dan istrinya ini punya saudara perempuan. Dia menikah, lalu kemudian dia mau menikah dengan ini, boleh apa tidak? Tidak. Apakah selama-lamanya? Bagaimana caranya supaya dia bisa menikah dengan ini? Jangan lanjutkan, Pak. Membana saya, Pak. Ya? Tidak bisa menikah dengan ini. Tapi sampai batas waktu tertentu. Tunggu saja waktunya. Baru akan bisa. Baik? Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jam'u baina al-ukhtain. Kalau digabungkan sekali dua tidak boleh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak boleh menggabungkan seorang istri dengan ammahnya. Siapa ammah itu? Bibi istri digabungkan langsung. Bang, tuh kasihan tuh, saya punya bibi, Bang. Ya, udah 40 tahun tuh belum juga nikah-nikah, Bang. Sudahlah, saya berbagi, Bang. Abang nikahi bibi saya. Haram. Tidak boleh. Tetapi tidak bolehnya itu sampai waktu tertentu. Oh dah, kalau begitu ya sudah. Kalau kamu tetap menginginkan bibinya itu saya nikahi, sudah wassalam sudah. Besok pagi saya nikahi dia. Kenapa? Al-jam'u baina istri dengan
bibinya itu tidak boleh. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW melarang untuk menggabungkan seorang istri dengan khalahnya. Apakah bibi dari ayah ataukah bibi dari ibu? Tidak boleh. Tetapi tidak bolehnya ini lil amat. Illa ma qad salaf. Kecuali istri meninggal dunia, lalu kemudian ada istilah, Pak, kalau di kampung saya istilahnya ganti tikar. Turun tikar. Kok sekarang turun spring bed, Pak? Nggak main istilah tikar. Baik. Jadi itu boleh. Ini yang dikatakan oleh Allah illa ma qad salaf. Ya. Jadi dari dua pembagian ini ada lil abad, ada lil amat. Ketentuan dalam hadis Nabi SAW tentang menemani safar, tentang bolehnya laki-laki menyentuh wanita yang mahramnya, ini hanya berlaku dalam lil abad. Oh, ada tante istri, Pak. Dia mau umroh, ndak ada mahram. Udah kalau begitu tante sama saya saja. Nggak apa-apa sama istri saya. Toh tante adalah tante istri saya. Sahkah untuk menjadi mahram dia dalam safar? Tidak. Karena yang sah dalam safar itu hanya mahram lil abad. Ya. Dalam kasus tadi, seorang wanita menikah, dia punya ayah suaminya, lalu suaminya meninggal dunia, wanita ini menikah lagi, ya, lalu meninggal, lalu menikah lagi, lalu tiba-tiba mbah ini pengen umroh, ya, atau ini pengen umroh, suami tidak bisa menemani, sudah kalau begitu pergilah sama si mbah. Boleh apa tidak? Kenapa? Tuh, bukti kan? Lahir sudah konsultan-konsultan di Batam ini. Saya berikan contoh soal yang lain. Yang penting paham ini, Pak? Paham ini insya Allah. Baik. Tidak apa kita hapus? Kita butuh tempat yang luas masalahnya. Baik. Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Ya. Dan laki-laki ini punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan. Ya. Pertanyaannya, apakah ini mahram bagi ini? Kenapa tidak mahram? Bolehkah dia menikah dengan ini? Bolehkah lelaki ini menikahi ini? Ah? Kalau tidak boleh berarti mahram. Ah? Mahram karena dia punya suami, Pak. Kalau ini meninggal dunia, bolehkah dia menikah dengan ini? Boleh. Ah, udah bang, abang kalau tidak bisa nemani kakak safar, biarlah saya aja. Ini kan istri abangnya. Udah bang, kakak ini mau pergi. Kalau abang tidak bisa, udah sama saya saja kan. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Baik. Ketika ini pun menikah, tidak mau kalah dengan abangnya, maka lahirlah dari abangnya ini anak laki-laki, dan ini lahir anak perempuan. Baik. Anak perempuan ini dari sini mahram apa tidak? Kenapa? Tinggal sebutkan apa dia ini namanya? Ini abad amat nih jangan dibahas. Ini namanya apa dia? Anak saudara. Bahasa Arabnya bintul ikhwah. Nggak ada saya nulis binti akhi tadi.
Bapak ngarang-ngarang. Ya, sambung dengan istilahnya tadi, oke? Ini apa namanya? Bintul ikhwah. Mahram bintul ikhwah. Baik, pertanyaannya, apakah ini mahram ini? Kenapa tidak? Di sebagian masyarakat, Pak, ini dianggap, iya kan? Sebagian masyarakat menganggap ini mahram. Secara pandangan agama, Pak, tidak mahram. Setuju kita? Nah. Baik, ketika ini tidak mahram ini, lalu ini dilamar oleh seorang lelaki. Baru lamaran, Pak, belum menikah. Ya, bapaknya tidak ada. Maka siapa yang jadi walinya? Abang bapaknya. Abangnya pun udah stroke, Pak, tidak bisa lagi. Nah, bapak ini sudah tua, udah stroke, tidak bisa lagi. Udah dia coba 15 kali saya nikahkan anak adik saya. Pak Kua bilang tidak sah, tidak sah. Kenapa 15 kali napas? Oke, yang lancar ini, Pak. Bolehkah dia menikahkan sepupunya? Jadi wali nikahnya? Boleh. Hah? Walaupun tidak wali hakim, tapi karena dia punya hubungan apa? Nasab. Ya, bapaknya sudah tidak ada. Kakeknya bisa jadi bapak orang ini, bisa jadi, ya gimana? Sedang Pak Uwonya saja udah stroke, Pak. Apalagi kakeknya udah tidak ada. Yang ada satu-satunya walinya ini, anak dari saudara laki-laki ayahnya, bisa menjadi wali dia. Nah, sebagian masyarakat melihat dan meninjau dari sisi mana, di mana laki-laki ini bisa menjadi wali, makanya mereka menganggap ini mahram. Itu pandangan yang salah. Karena kalau kita katakan setiap wali menjadi mahram, kasihan Pak Kua. Karena dia dengan wanita siapa saja dia bisa jadi wali, kan gitu. Ketika dia tidak punya wali wanita tersebut, maka itu tidak jadi alasan dan tidak ada di dalam ayat. Bisa kita pahami, Pak? Bisa. Baik. Ya. Ini meninggal dunia. Kan tadi sudah meninggal, Pak, sebelum anaknya menikah tadi. Ya. Ini pun, Pak, sudah meninggal dunia. Tinggallah si abang ini sebatang kara. Sudah tua, apalagi stroke lagi. Lalu ini, Pak, bagaimanapun ini adalah abang suaminya, pasti dia kasihan, Pak. Sudah, Nak, ya, ini anaknya tidak bisa merawat ininya. Adik perempuannya entah kemana sekarang, udah dibawa suaminya. Kasihan. Hah? Lalu ini mau merawat ini. Boleh apa tidak? Hah? Merawat artinya dia melayani kebutuhannya. Boleh apa tidak? Bisakah dia untuk ini tanpa melanggar syariat agama? Tanpa syariat agama dia langgar, dia menjaga bapak tua ini yang sakit? Gimana caranya, Pak? Nikahkan dulu. Karena kalau dia melayani ini langsung, ya dengan dia yang menemaninya, mengurus segala kebutuhannya, sementara dia bukan mahram. Ya, maka dia menikah dengan ini. Hah? Gimana? Itu kan Pak Kua yang main 15 napas. Itu sudah lewat itu, Pak. Sudah beda alamnya dengan kita. Baik. Udah? Sudah? Maka ini menikah dengan ini. Ini menikah dengan ini. Ya? Apakah ini menjadi mahramnya? Jadi mahram ini? Kalau sebelumnya, sebelum bapaknya menikah dengan ini, istri omnya, tantenya ini, istri omnya, mahramkah bagi ini? Tidak. Nah sekarang menikah bapaknya dengan ini. Apakah wanita ini mahram bagi ini? Mahram. Kenapa?
Istri ayah. Baik. Istri ayah. Baik. Kemudian dia dari suaminya yang dulu punya anak laki-laki. Kalau tadi kan anaknya perempuan. Dia punya anak laki-laki. Kemudian ini pun menikah. Ya. Apakah wanita ini mahram bagi ini? Saya ulangi. Ini kan tadi perempuan, ini suaminya. Dari hasil pernikahan ini lahir anak laki-laki 1, perempuan 1. Apakah ini mahram ini? Kenapa mahram? Bintul ikhwah. Ini jebakan. Bapak jangan terpukau karena dia ini bukan mahram. Kok anaknya jadi mahram? Bapaknya kan saudara laki-laki dia. Menjadi bintul, yang ini bintul ikhwah. Ya, ini bintul ikhwah. Lalu kemudian ini menikah dengan ini. Setelah ini meninggal, maka ini menikah. Dan anak dari adik laki-lakinya tadi menikah. Apakah istri anak ini ke sini mahram apa tidak? Bisa terjadi, Pak. Memang sepertinya berbelit-belit, tapi bisa saja terjadi. Mahram apa tidak? Yang bilang tidak mahram, alasannya? Perempuan ini, anak kandungnya ini, Pak, 1 laki 1 perempuan. Karena suami perempuan ini bukan anak kandung laki-laki ini, kan gitu? Betul? Itu aja bingung, Pak. Paham kan contohnya? Dengan istri adiknya enggak mahram, apalagi dengan istri anak. Dengan ini saja tidak mahram, apalagi dengan istri anaknya. Bisa jadi jawabannya. Semua jawaban itu benar. Ya. Ini tidak mahram bagi ini. Kalau dilihat dari sisi ini adalah istri anaknya, tapi ini bukan anak. Istri anaknya, dia anak juga. Tapi anak apa namanya? Anak tiri. Kan gitu, Pak. Walaupun dari saudaranya sekalipun. Karena istri anak itu yang menjadi mahram adalah anak apa? Kandung. Itu dia. Apakah dia punya hubungan ini? Istrinya tidak ada. Sekarang pertanyaannya, Pak. Terlepas ini 2 orang bersaudara, lalu ini punya anak laki-laki. Lalu kemudian anak laki-laki ini menikah. Terlepas, anggap saja ini belum terjadi pernikahan. Ini suami istri, ini suami istri. Ketika ini menikah, apakah ini mahram? Apakah ini mahram bagi ini? Tidak mahram. Bukankah ini adalah anak adik laki-lakinya? Jangankan anak adik laki-laki, anak adik laki-laki, ya kan? Kemudian dia menikah. Istri anak adik laki-lakinya ini itu tidak mahram bagi dia. Apalagi kalau seandainya dia menikah dengan seorang wanita yang suaminya dulu tidak ada hubungan dengan dia. Kita memberikan contoh ini kan, ini masih ada tali darah antara ini dengan ini, Pak. Ya, ini saja tidak mahram. Walaupun kita tambah lagi eratkan, dengan ini meninggal dunia, kemudian ini menikah, tetap tidak bisa. Karena yang menjadi mahram itu hanya istri anak kandung. Ya, hanya istri anak kandung. Itu yang ada di contoh kita. Lalu kemudian, ya, anggap
ini karena ibunya meninggal. Ya, ini karena ibunya meninggal. Ini disusukan oleh ini. Kan ibunya meninggal, Pak. Ibunya tadi meninggal. Kemudian karena ini masih kecil disusukan oleh dengan ini. Apakah ini mahram ini? Enggak, ya mahram. Mahram menjadi ibu susuan. Apakah ini mahram dengan ini? Enggak ada hubungan. Ini karena menyusu dengan ini. Oke, Pak? Oke. Lalu kemudian ini meninggal dunia, masih bolehkah ini menikah dengan ini? Yang bilang tidak boleh alasannya, silakan Bapak. Ini menjadi anaknya. Sekarang pertanyaan saya bukan anaknya. Tapi apanya? Bapaknya. Ketika ya, anaknya ini, jangankan anak yang dia susukan. Ya. Ketika misalnya ini terjadi seperti tadi, contohnya memang berbelit-belit, tapi tidak menutup kemungkinan. Yang kita pertanyakan ini, jangan kita melangkah atau bergeser kepada yang lain. Yang kita pertanyakan ini ke sini. Walaupun anaknya adalah mahram bagi ini, karena ini adalah ibu susuannya, tapi bapaknya tidak. Maka kendati pun anaknya sudah disusui, maka bapaknya masih boleh untuk menikah dengan perempuan ini. Karena tidak termasuk dalam rumus kita tadi, Pak. Disitulah simpelnya rumus kita tadi. Kemana orang membelit-belit ini hubungannya begini, ini hubungannya begini, tinggal Bapak tengok. Apakah dia apakah dia bin, apakah dia bintul ikhwah, apakah dia ammah, apakah dia khalah, apakah dia zaujatul bintul ikhwah, apakah dia ummur radha'ah, apakah dia akhwat radha'ah. Kalau jawabannya tidak, berarti dia tidak termasuk mahram. Apakah dia ummuz zaujah? Apakah dia rabibah? Apakah dia yang terakhir? Rabibah tadi apa? Anak istri, bukan istri dari anak. Yang terakhir wa halailu abnaikum, yaitu istri anak kandung. Kalau tidak masuk ke dalam ini berarti bukan mahram. Itu saja kuncinya. Kemanapun kita contohkan, ini ke sini. Apakah ini ibunya? Susuan. Baik. Ini ke sini. Apakah ini ibu ini? Enggak. Apakah ini anak dia? Apakah ini saudara perempuannya? Apakah ini ammahnya? Apakah ini khalahnya? Apakah ini yang berikutnya? Apakah berikutnya? Enggak. Yang tadi, Pak. Saya capek aja ngomong ininya. Khalah sudah. Sekarang apakah ini bintul ikhwah? Apakah ini ummur radha'ah? Radha'ah bagi anaknya, sekarang bapaknya kita tanya. Kita memandang dari bapaknya. Apakah dia ummur radha'ah? Apakah dia akhwat radha'ah? Apakah dia ummuz zaujah? Apakah dia rabibah? Apakah dia halailul abna? Berarti bukan mahram. Itu saja, Pak. Paham caranya? Tinggal contoh. Raba ini bukan. Ini bukan, itu bukan, itu bukan, itu bukan, itu bukan, itu bukan, itu bukan. Berarti bukan. Gitu caranya. Jadi sangat simpel sekali. Tapi dengan itu Bapak akan paham. Oke, ada pertanyaan tapi bukan saya yang menjawab. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Saya untuk memastikan saja. Sudah paham atau tidak? Ada pertanyaan? Pertanyaan dari antum. Nih, enggak ada yang bertanya, apa betul-betul paham apa enggak paham sama sekali? Oke, ada pertanyaan? Contoh soal saja. Pak, ada lagi Pak, jalan yang lain Pak? Untuk ngetes saja. Dari pertanyaan ini nanti bukan saya yang jawab, tapi antum semua jawab. Ini bukti kelulusan sekarang. Ini UN Pak. UN-nya
dari hadirin semua? Siapa? Coba kasih contoh soal. Silakan Bapak. Oke. Tadi menantu kita perempuan mahram. Ini kita Pak. Ya, Ya. berarti istri. Kemudian kita istri punya lagi. anak laki-laki. Istrinya. Istri anak. Kata Bapak mahram. Betul apa tidak? Betul. Dah, lanjut Pak. Jadi bagaimana pula kalau suaminya itu meninggal Pak? Suami. Anak kita nih. Meninggal. Ini meninggal. Ya, apakah Terus? boleh kita menikahi menantu kita ini? Bapak mau mengulang pertanyaannya atau mundur dari pertanyaan? Tapi ini kita bilang tadi menantu ini mahram. Mahramnya ini masuk abad atau amat? Abad sudah. Sampai kapanpun mau meninggal ini. Ya, atau dicerai oleh anak kita. Aduh kasihan nak, kenapa lah kau ceraikan istrimu ini? Udah sama bapak aja lah. Tidak bisa. Karena dia mahram lil. Nah, tuh. Ya kan Pak? Ya kan. Pertanyaan yang ini Pak. Ya, silahkan. Masalah rodoah. Masih rodoah. Rodoah, silahkan. Seorang anak perempuan menyusu kepada ibu. Ya. Oke. Ibu ini masih memiliki suami. Oke. Ya. Oke. Kemudian ibu ini meninggal, yang ibu susuannya. Pertanyaannya, apakah posisi suami ini tadi sama dengan posisi seorang wanita yang kemudian suaminya meninggal, ya, dia masih memiliki mertua? Maksudnya, apakah masih ada ikatan mahram ketika suami istrinya? Siapa? Suami ini ke wanita ini. Ya, boleh nggak menikah? Pertanyaannya Pak, anak perempuan ini disusui oleh wanita ini. Oke? Suaminya ke anak yang disusukan oleh istrinya. Apakah ini mahram? Abad atau amat? Walaupun ini meninggal dunia ataupun dicerai, ini tetap menjadi mahram begini. Kenapa? Susuan. Karena dia adalah anak susuan. Seorang bapak punya anak laki-laki, menikah, kemudian ini meninggal. Sama enggak posisinya dengan ini? Sama di sini sama apa? Maksudnya sama apa? Iya. Berarti bukan ini pertanyaan antum. Saya paham. Ya. Ini seorang bapak punya anak laki-laki. Oke, Pak? Dia menikah. Ini mahramnya enggak? Iya kan? Sekarang seorang bapak punya istri, istrinya ini menyusukan anak laki-laki. Ini meninggal. Kemudian ini menikah. Ini meninggal. Posisi ini ke sini sama enggak? Itu kan pertanyaan antum. Ya Pak? Itu kan pertanyaannya. Sekarang sama enggak posisi anak rodoah dengan anak nasab? Jawab Pak. Ini nggak connect atau keletihan ini? Paham nggak pertanyaannya Pak? Bukan ini rumusnya tadi. Ya, kita ulangi lagi. Pertanyaan Bapak ini, seorang ibu menyusui anak laki-laki. Ya, kemudian ibu ini punya suami. Lalu anak laki-laki yang disusukan ibunya ini menikah. Maka wanita ini menjadi mahram dengan ini. Betul apa tidak?
Ketika ini meninggal dunia, sama ndak posisi ini dengan posisi ini ke sini. Kan itu. Ini dengan radha'ah. Ini dengan apa? Anak nasab, anak kandung. Kan itu. Nah, sekarang istri anak radha'ah ke sini. Sama ndak posisinya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya tadi? Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Maka sama. Wallahu ta'ala alam. Lagi contoh soal? Saya mau tuntas, Pak. Sebetulnya banyak contoh-contoh yang memungkinkan, yang bisa kita luaskan lagi, itu banyak. Tapi yang terpenting itu dia. Fahami oleh kita ya rumusan tadi. Bagi dua, abad, amat. Abad terbagi dua jalurnya. Ada jalur nasab, ada jalur musaharah. Ya, nggak usah pernikahan, tapi konsultan. Konsultan tuh nampak Arabnya dikit lah. Ada bin nasab, ada bil musaharah. Bin nasab siapa saja? Ibu, anak, ibu dan ke atas, anak ke bawah, kemudian saudara perempuan, bibi, saudara perempuan ayah, khalah, saudara perempuan ibu, kemudian anak saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Berikutnya ibu susuan, saudara susuan. Pegang itu. Dan siapapun dari jalur susuan diharamkan sama dengan apa yang datang dari jalur nasab. Baik. Yang kedua, bil musaharah. Siapa saja bil musaharah? Ibu istri. Ini mahram dengan apa? Dengan apa? Bil musaharah. Ya, menjadi mahram langsung walau hanya dengan akad. Berbeda dengan yang kedua. Rabibah, anak istri. Ini menjadi mahram dengan apa? Apabila sudah digauli ibunya. Jika belum digauli, boleh. Yang ketiga? Yang ketiga, istri dari anak. Pastilah Pak, anak perempuan tidak bakal punya istri. Istri dari anak laki-laki kandung. Ya, dari anak kandung. Apabila dari anak tiri tidak. Ini dia mahram. Dan sampai kapanpun ini abad. Sudah. Walaupun ini sudah mati, sudah berganti-ganti seperti contoh yang tadi kita katakan. Ketika ayah dari suaminya yang dulu tetap jadi mahram bagi dia. Berbeda dengan ibu istri. Walaupun mertua laki-laki. Laki-laki. Dia menikah dengan seorang perempuan. Ya. Istrinya ini punya ibu. Ya, ini mertuanya. Mertua ini jadi mahram bagi dia. Kenapa? Kenapa? Ibu istri. Lalu ini meninggal dunia. Atau anggaplah jangan meninggal dunia. Bapak ini enggak dicerai, Pak. Anaknya sudah menikah, bapaknya enggak mau kalah. Menikah lagi. Artinya bapaknya punya dua istri. Apakah ini mahram ini? Tidak. Karena yang mahram itu siapa? Hanya ibu istri. Wa ummahatu nisaikum. Ibu istri. Adapun istri dari mertua itu tidak mahram. Saya harap bisa difahami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kembali kita katakan hadis tentang larangan untuk menyentuh wanita yang bukan mahram, ya. Kemudian juga lelaki menemani wanita di dalam safar, maka ini hanya berlaku bagi mahram lil abad, bukan mahram lil amad. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika nenek-nenek yang mau safar? Apakah boleh dia pergi sendiri atau mesti ditemani oleh mahramnya?
Maka jawabannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kendati pun ya dalam prosesi pendaftaran umroh yang biasa mereka menuntut mahram, itu biasanya ketika usia wanita sekian tahun, itu biasanya tidak dituntut untuk mahramnya. Kenapa? Karena alasannya sudah tua. Tetapi dalam syariat agama kita, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la yahillu limra'atin. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita. Bagaimana hukumnya jika yang safar itu adalah nenek-nenek? Bukankah nenek-nenek juga? Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.